Selamat pagi anak-anak kelas 1. Apa kabar kalian semua? Nah, anak-anak, kita akan bersatu teduh bersama hari ini. Sebelum kita bersatu teduh, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami masih ada, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mau bersatu bersama, kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah Paulus mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Paulus ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Di kota itu Paulus tinggal beberapa hari. Pada waktu dia keluar di gerbang kota, Paulus menyusur sungai dan menemukan sembayang orang Yahudi, dan mendengar ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dengan tenungan-tenungannya. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, dia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat itu yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya mendapat penghasilan besar. Ketika tuan itu melihat bahwa mereka penghasilannya lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa.
Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Paulus dimasukkan dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas dan mengantarkan keluar. "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membasuh bilu-bilurnya, lalu membawa mereka dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang hadir pada saat itu, dan sangat bergembira. Ia dengan seluruh isi rumahnya percaya pada Yesus. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah melepaskan. Sekarang keluarlah kamu dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara. Berangkatlah keduanya, Paulus dan Silas, memberitakan Injil. Yeay, haleluya. Bersyukur ya, pagi ini kita boleh sama-sama mendengar dan melihat firman Tuhan, meskipun hanya lewat HP atau online. Nah, adik-adik, hari ini kita bersama-sama belajar seperti Paulus yang taat dan setia kepada Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang tidak enak, Paulus tetap taat kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita, meskipun saat ini kita sedang sedih, sedang sakit, ataupun sedang sukacita, kita tetap belajar taat kepada Tuhan Yesus. Kita juga belajar seperti kepala penjara yang ada di dalam cerita tadi ya. Kepala penjara melihat gempa bumi yang sangat hebat sehingga pintu-pintu penjara itu terbuka. Nah, kepala penjara juga berpikir bahwa orang-orang yang ada di dalam penjara itu melarikan diri. Tetapi Paulus tidak melarikan diri, mereka tetap ada di dalam penjara. Nah, ketika itu terjadi, kepala penjara melihat, wah, Tuhannya Paulus memang Tuhan yang dahsyat. Tuhannya Paulus adalah Tuhan yang hebat, yang penuh kuasa. Nah, dari kejadian itu, kepala penjara bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita mau sepenuhnya
taat, dan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Ayat emas kita pagi ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kakak ulangi ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kakak ulangi. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, kita belajar percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga taat melakukan setiap firman-Nya. Oke, anak-anak di rumah, kita taat bukan karena hadiah. Kita taat bukan karena terpaksa. Kita taat juga bukan karena takut dihukum, tetapi kita taat karena kita mengasihi. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.